kan? Karena ada di jismani, otomatis dia membutuhkan ruang dan waktu seperti itu. Oke, ini terkait dengan hukum, kaidah-kaidah antara jiwa dengan dimensi materi. Nah, jadi satu teori lagi yang disebut dengan insya'us suwar. Jadi insya'us suwar itu adalah dia mampu menciptakan satu bentuk gambaran di alam barzah. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan pertama bahwa apapun yang lahir dari keluar ya, itu berakar dari dimensi jiwa kita. Misalnya tentang tutur, alam khayal, pikiran, apa yang terbercik dalam hati, aktivitas-aktivitas itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas jiwa. Jadi semuanya adalah aktivitas-aktivitas jiwa. Nah, oleh karena itu jiwa sebenarnya punya kemampuan untuk mengcreate sesuatu. Jadi jiwa punya kemampuan untuk mengcreate sesuatu yang datang kepada dirinya. Misalnya tadi ya, misalnya waktu kita berbuka, kita bertemu dengan jenis makanan. Misalnya bayangkan ada makanan yang pertama kali selama ini belum pernah kita lihat. Okay? Nah, ketika kita melihatnya pertama kali, jiwa kita mengcreate hal tersebut. Jadi mengcreate, kemudian menyimpannya di file. Menyimpannya di file, lalu suatu saat dia bisa memanggilnya. Okay? Persis sesuai dengan apa yang pernah dia lihat, saksikan. Makanya karena begini, syaratnya pengetahuan itu mesti ada dimensi penyatuan. Okay? Jadi pengetahuan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada dimensi penyatuan antara subjek dengan objek. Antara subjek dengan objek. Nah, karena dia misalnya pengetahuan yang bersifat yang berjarak, misalnya di depan saya ini ada gelas, jadi misalnya di depan saya ini ada satu bentuk gelas. Gelas ini adalah satu bentuk jarak antara diri saya dengan gelas ya, karena gelas tidak hadir di dalam diri saya. Cuma ketika saya pertama kali melihat gelas, jiwa saya bisa mengcreate sesuatu tersebut dan kemudian menyimpannya. Nah, ini salah satu kekuatan jiwa manusia, yaitu dia mengcreate sesuatu, mencipta sesuatu yang tidak pernah yang pertama kali dia saksikan, lalu menyimpannya di file dirinya, sehingga suatu saat dia kemudian muncul. Jadi file-file tersebut tersimpan di dalam batin kita. Lalu itulah yang file-file itu akan kembali muncul ketika jiwa membutuhkannya. Misalnya kenapa kita melihat bentuk di alam mimpi, padahal seluruh aktivitas kita tidak aktif ya. Waktu kita tidur, tidak melihat, tidak mendengar, maksudnya tidak aktif, tidak aktual pada saat itu. Mata kita tertutup, kemudian orang berbicara kita tidak dengarkan karena kita sedang tertidur, atau sesuatu yang lain. Tapi pada saat itu kita bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika dia mendengar, itu file-file yang ada sebelumnya itu kemudian muncul kembali, itu sesuai dengan kekuatan jiwanya. Jiwa itu lagi bersentuhan dengan apa. Ini ada pembahasan khusus nanti terkait dengan mimpi. Insya Allah pada waktunya kita akan jelaskan lebih jauh. Tapi pada intinya seperti itu. Pada intinya bahwa dalam proses amaliyah tadi yang saya sebutkan tadi, ketika kita beribadah kita tidak kita tidak melihat bentuk batinnya, tapi secara batin itu ada sesuatu yang bekerja secara batin. Secara batin dia mengcreate sesuatu di alam sana. Bagaimana bentuknya kita sendiri tidak tahu, cuma sebagian besar ditafsirkan dengan cahaya. Tapi mungkin itu hanya ilustrasi untuk menjelaskan, sangat sulit menjelaskan dimensi seperti apa ya yang disaksikan. Tapi yang jelas ada perbedaan antara alam zohir dan juga alam batin. Karena di sana bukan alam yang penuh dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol perantara. Di sana adalah
alam hakikat, alam sejati. Nah, ini salah satu kekuatan manusia untuk bisa kemudian dia menciptakan sesuatu yang apa yang dia saksikan di realitas eksternal. Oke. Nah, mungkin saya ini ya moderator izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Ini semakin ke sini kita masuk kaidahnya lebih banyak. Mungkin siapa tahu ada teman-teman butuh penjelasan lebih jauh, sehingga ini mungkin di sini butuh penjelasan ini ya, pematangan dari beberapa pembahasan yang ada gitu. Ya. Oke Ustadz, ya Ustadz, dipahami Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz. Saya langsung saja ke pertanyaannya Ustadz. Ya. Pertama dari Robiansa. Bagaimana proses kerja dan cara pengendalian daripada alat jiwa tersebut, yakni panca indera, apakah juga punya cara tersendiri untuk memfungsikan panca indera kita? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Ya, saya jawab Cara satu-satu ya. tersendiri, ya. Silakan Ustaz. Cara tersendiri apa? Cara tersendiri untuk memfungsikan panca indera kita. Nah, relasinya dengan jiwa Ustaz. Apakah jiwa punya cara tersendiri untuk memfungsikan kita punya penginderaan? Nah, terima kasih. Ini terkait dengan ada istilah yang disebut dengan tawajuh ya. Tawajuh itu adalah satu bentuk konsentrasi. Jiwa kita sedang konsentrasi di mana. Misalnya begini, suatu ketika misalnya kita di keramaian ya, kemudian tahu-tahu ada kawan kita di depan kita, persis di depan kita, cuma kita tidak melihatnya. Padahal secara posisi mata itu seharusnya posisi mata melihat dia. Cuma karena jiwa saya tidak tertuju ke situ, jiwa saya sedang misalnya sibuk dengan alam imajinasi saya atau sibuk berpikir, maka secara itu otomatis saya tidak melihat dirinya, kan? Nah, itu menunjukkan bahwa jiwa ini punya caranya sendiri, keinginan sendiri, karena artinya jiwa yang mengendalikan fakultas badan tadi, jiwa yang mengendalikan fakultas indera. Jadi kalau dia ingin menyaksikan, maka dia menggunakan mata. Kalau dia ingin mendengar, dia gunakan telinga. Jadi si pengendali adalah jiwa itu sendiri, nafs itu sendiri. Jadi si pengendali adalah nafs itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah ada cara khusus atau dan sebagainya, mungkin bukan itu relasinya. Cuma pada intinya bahwa yang jiwalah yang mengendalikan fakultas tubuh kita ini. Contoh lain misalnya seperti ini, barusan misalnya kita baru berbuka ya, dengan berbagai macam makanan kita makan ke dalam, kemudian masuk ke tubuh kita. Kemudian pertanyaannya bahwa siapa yang membagi-bagi makanan tersebut? Satu jadi darah merah, satu jadi putih, satu jadi kuku, satu jadi rambut, dan seterusnya. Karena tidak mungkin materi sebagaimana materi. Materi sebagaimana materi itu tidak punya kekuatan untuk mengurus hal demikian. Okay? Jika materi sebagaimana materi, maka dinding ini yang bersifat materi pun itu akan melakukan hal yang sama. Nah, cuma di sini yang ingin dijelaskan bahwa ruh atau nafs itu punya kekuatan sendiri dalam mengendalikan tubuhnya. Jadi ketika kita makan sesuatu yang mengurai, dia menjadi darah merah, darah putih, darah ini, jadi kuku, jadi rambut, itu adalah aktivitas nafs. Okay? Aktivitas nafs. Sadar atau tidak sadar, itulah aktivitas nafs yang ada di balik dari tubuh ini. Ya, terima kasih. Intinya di sini adalah fokusitas, di mana jiwa itu berfokus. Ya. Gitu, Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Abi Fakir. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga sehat selalu bersama keluarga, Ustaz. Pertanyaan
ini saya lupa tanyakan beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Siapakah Syams Tabriz? Siapa Oh. Syams Tabriz? Dari beberapa catatan atau tulisan saya tidak menemukan penjelasan yang detail mengenai sosok beliau. Kecuali ada satu tulisan yang saya baca beberapa tahun yang lalu. Menyebutkan jika Syams Tabriz itu adalah dalam hal ini guru Maulana Rumi yang sangat berpengaruh pada Rumi adalah Nabi Khidir. Apa hubungannya antara Syams Tabriz ini dengan Nabi Khidir? Mungkin itu konkretnya. Kemudian yang kedua, apakah tubuh barzah yang dimaksud adalah bentuk tanpa materi? Demikian Ustaz, ada 2 pertanyaan dari Abi Fakir. Khusus tentang Syams Tabrizi, memang ini masih misterius. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada wujudnya, dia hanya sesuatu guru dalam diri Rumi, kan? Dalam diri Rumi. Tapi saya secara pribadi lebih menerima kalau dia punya wujud, gitu kan? Punya wujud karena banyak sekali, seperti ada buku judulnya Maqalatul Syams, makalah-makalah Syams. Mungkin itu ditulis oleh murid-muridnya, tapi itu kan menunjukkan bahwa dia punya sosok. Dia ada sosok, tidak sekedar dia hanya wujud hadir di dalam diri Maulana Rumi. Nah, cuma karena ini kan sastra ya. Sastra itu mau tidak mau dia selalu menyimbolkan sesuatu sebagai sesuatu yang bersifat internal. Di Konya sendiri itu ada kuburnya Syams Tabrizi. Meskipun itu perdebatan apakah itu Syams dan seterusnya, karena pokoknya Syams itu adalah sesuatu guru misteri ya, guru yang misterius, yang kemudian dengan Syams itulah Rumi menjadi sosok yang terkenal hingga saat ini, yang kita kenal saat ini. Tapi saya lebih suka menjelaskan kalau Syams itu adalah memang dia punya sosok ya, punya sosok, karena dengan Syams lah itu bisa menjelaskan dengan baik kenapa Rumi beralih gitu kan, dari dia menjadi orang zuhud kemudian menjadi pecinta. Jadi itu satu perpindahan yang luar biasa dari makom zuhud menjadi makom pecinta. Makom pecinta itu adalah makom kegilaan. Itu ada dialog yang menarik antara Syams dengan Rumi. Ketika saat itu Rumi mengejar kemana-mana Syams untuk menjadi murid, tapi Syams selalu menolak. Kemudian jawaban terakhir Syams, kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Kan? Maksudnya untuk menjadi murid Syams, dia harus seperti Syams, seorang darwish. Darwish itu satu sufi gembel ya, yang tidak lagi memperhitungkan tentang jabatan, titel, dan seterusnya. Karena Rumi ketika ketemu Syams itu di umur 40 tahun, dan saat itu, kalau saat ini bisa disebut Rumi sudah mencapai kelas rektor pada saat itu. Ya, dia harus, makanya kan murid-muridnya cemburu. Nah, kisah-kisah ini sulit untuk kita jelaskan kalau Syams tidak punya wujud ya. Jadi kisahnya tidak punya wujud. Oleh karena itu saya sendiri meyakini wujud. Cuma memang bagaimana detailnya itu sulit dijelaskan. Kenapa? Rumi sendiri hanya bertemu 8 bulan. Paling lama menjelaskan 1 tahun. Tapi itu tidak lebih dari itu. Tidak lebih. Makanya ungkapan kerinduan Rumi itu dalam bait-bait syairnya itu kan terlihat dengan jelas. Karena memang pertemuan ini bukan pertemuan yang lama, pertemuan singkat. Tapi pertemuan singkat itulah yang mengubah dimensi Maulana Jalaluddin Rumi. Gitu. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, Apakah tadi? Tubuh barzah yang dimaksud adalah bentuk tanpa materi. Nah, tubuh barzah ini, iya, dia hanya dijelaskan bahwa dia adalah badan bukan yang jelas dia disebut dengan tubuh badan, cuma dia punya karakteristik barzahi, makanya disebut dengan